pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, Bupati Tapanuli Utara Dr. Randus Nixon Nababan MSI melalui Sekretaris Daerah Indra Simaremare didampingi Kabag Hukum Pemkab Taput Willy Simanjuntak menjelaskan kepada media bahwa Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan tidak benar menggunakan gelar palsu dan lembaga sekolah yang tidak jelas, seperti yang dituduhkan oleh Profesor Yusuf Leonard Henuk. Nixon Nababan dari tahun 1991 sampai 1992 menempuh pendidikan kuliah di Universitas Medan Area Program Studi Ilmu Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi. Nixon Nababan menyelesaikan 35 SKS selama 2 semester dan pada tahun 1992 sampai 1995 Nixon Nababan melakukan transfer pindah universitas dari Universitas Medan Area ke sekolah di STPMD di Yogyakarta. Jelas Indra Simaremare di ruang kerjanya Rabu 11 Mei 2022. Indra Simaremare juga menerangkan STPMD di Yogyakarta Nixon Nababan memperoleh nomor induk registrasi mahasiswa pada program studi ilmu penerangan jurusan ilmu komunikasi. Hal ini dimungkinkan karena mempunyai program jurusan yang sama yaitu ilmu komunikasi. Selesai perkuliahan, Bupati Nixon Nababan melamar kerja dan gelar doktorandus itu dipakai pada tahun 1995. Pada bulan Mei 1996, Nixon Nababan melakukan ujian negara Yogyakarta, ucap Indra Simaremare. Sebelumnya pada tanggal 25 September 2021, pihak Kepolisian Resort Tapanuli Utara dalam hal perkara dugaan penyalahgunaan gelar akademik doktorandus yang digunakan oleh Nixon Nababan belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dan bukan merupakan tindak pidana. Sehingga penanganan perkara tersebut telah dihentikan penyelidikannya, ungkap Indra Simaremare. Indra Simaremare juga menghimbau agar jangan menyebarkan hoaks dan lebih bijak bersosial media dan mengajak seluruhnya untuk mendukung pemerintah fokus pada pencapaian program kerja. Sudah diregistrasi oleh STPMD dan di sini dinyatakan ada nomor urut 13 Pak Bupati ada sebagai alumni di sini. Ya, nomor ini ada Pak Bupati sendiri, fotonya di sini. Oke, terus selanjutnya kami sampaikan surat keterangan dari Polres penghentian penyidikan juga kita sudah punya ini surat keterangan penyidikan dari pihak Polres yang menyatakan ada 3 hal di sini yang saya akan paling utama. Pertama, telah melakukan permintaan keterangan dan data terhadap Profesor Yusuf Leonard Henuk, telah melakukan permintaan keterangan terhadap pihak Universitas Medan Area, telah melakukan permintaan keterangan terhadap pihak Sekolah Tinggi STPMD, telah melakukan permintaan keterangan terhadap Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, telah melakukan permintaan keterangan terhadap Dr. Randus Nixon Nababan, dan dinyatakan hasil keterangan tersebut belum dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan dan bukan merupakan tindak pidana, sehingga penanganan perkara tersebut telah dihentikan penyelidikannya. Ini kami lihat tanggal 25 September 2021. Jadi setelah pihak kepolisian meminta keterangan dari pihak-pihak terkait termasuk dari Kementerian Pendidikan, Kemendiknas, dan disimpulkan bahwasanya belum dapat ditingkatkan dan dihentikan penyelidikannya. Dan terkait dengan adanya surat daripada Gubernur yang meminta klarifikasi terhadap pemakaian gelar Pak Bupati, kami telah menjawab surat dimaksud. Inilah surat jawaban kita Tarutung tanggal 21 Januari tahun 2022. Itu sudah kita jawab.
Dan hasil jawaban kita ini kita sampaikan semua kronologis terkait dengan persoalan ijazah yang sudah lama beredar. Pak Kabak, jadi kedatangan kita dengan rekan-rekan media di sini sebenarnya ingin bertanya sejak lama sebenarnya Pak Sekda sudah terapa di hati kawan-kawan ini, bagaimana sebenarnya kejelasan berdasarkan informasi dari dulu udah bergulir mengenai tudingan Pak Bupati menggunakan gelar ijazah palsu. Nah, kami ingin mendengar secara singkat dan detail dari penjelasan Pak Sekda bagaimana sebenarnya jejak pendidikan Pak Bupati dimulai dari perguruan tinggi Pak. Nah, di mana Bapak itu kuliah, di mana dia menamatkan baru berapa Bapak itu tamat. Kira-kira itu dulu Pak Sekda. Terima kasih, Horas, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami sampaikan, saya di sini sendiri mewakili Pak Bupati, sekaligus sebagai sekretaris daerah mewakili Pak Bupati pada saat ini. Itu dulu yang pertama kami sampaikan. Yang kedua, kami akan menjelaskan bagaimana perjalanan kuliah dari Pak Bupati mulai dari Medan Area sampai kepada STPB. Pertama, pada tahun 91 sampai tahun 92 Pak Bupati kuliah di Medan Area. 91 sampai kepada 92 dengan menyelesaikan 35 SKS dengan program pada Fakultas Sosial Politik, program studi ilmu komunikasi, jurusan ilmu komunikasi di Medan Area. Selanjutnya pada tahun 92 Pak Bupati pindah sekolah ke STPB Yogyakarta dan memperoleh NIM 9200510141042021 pada program studi ilmu penerangan jurusan ilmu komunikasi. Itulah sekolah Pak Bupati di STPB Yogyakarta pada tahun 92 sampai pada tahun 95. Jadi Pak Bupati di sini menyelesaikan perkuliahannya itu mulai tahun 91 sampai pada tahun 95. Dan selanjutnya pada tahun 95 setelah Pak Bupati menyelesaikan perkuliahannya di STPB, beliau langsung berangkat ke Jakarta. Dan pada berangkat ke Jakarta, beliau seperti kita biasa melamar pekerjaan ke beberapa perusahaan. Setelah beliau melamar pekerjaan pada tahun 95, saya coba menelaah ini. Saya juga sendiri sekolah negeri tamat tahun 94 dari STPB itu. Saya juga ujian negara. Jadi dipersiapkan persyaratan sebenarnya. Jadi bukan hanya swasta. Setahu saya memang selama ini swasta, ternyata saya sendiri mengalami juga pada tahun 98 ujian negara. Jadi semacam ada standar dari negara pada saat itu, ada formalitas. Tidak bisa juga kami sampaikan formalitas, standarisasi dari pemerintah dari sebuah perguruan tinggi untuk melaksanakan program studi itu harus ada standarisasi. Itu loh ujian negara. Kalau tidak salah sudah tahun 2000 itu terakhir ujian negara cicilan. Kalau tidak salah, karena saya pun mengalami ujian negara cicilan. Saya sebelum Bapak juga ujian negara. Tahun berapa Bapak? Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Henry, Mona Lisa TV mengabarkan.